Pada bulan November tahun 2009, Kepolisian Daxing Beijing menerima laporan dari seseorang yang mengaku bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dunia. Dalam laporannya, si pelapor menceritakan bahwa selama beberapa hari belakangan, ia menghubungi saudara iparnya namun tidak mendapatkan jawaban. Karena khawatir, ia kemudian mengunjungi rumah iparnya itu. Sesampainya di sana, si pelapor curiga karena rumah saudara iparnya yang dihuni oleh 7 orang tersebut berbau sangat busuk. Oleh sebab itulah, si pelapor yang dibantu oleh pihak keamanan lingkungan setempat memaksa masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, setelah berhasil, si pelapor kini menyesali perbuatannya itu. Ia berharap dirinya tidak pernah masuk ke dalam rumah, karena di sana ia harus menemukan kengerian yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Polisi yang mendapatkan laporan demikian kemudian bergegas untuk menuju tempat yang dilaporkan tersebut. Ketika polisi sampai di tempat kejadian, mereka menemukan mayat bergelimpangan di seluruh penjuru rumah. Para korban diketahui berjumlah 6 orang dan yang paling menyayat hati adalah salah seorang korban masih berusia 2 tahun. Selanjutnya setelah polisi berhasil melakukan pemeriksaan awal, mereka kemudian mengamankan para korban untuk dilakukan evaluasi lanjutan oleh tim forensik. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, mereka menemukan sebilah pisau yang berlumuran darah. Kemungkinan besar pisau itu digunakan pelaku untuk melakukan aksi biadabnya. Yang kedua, menurut pelapor, kondisi rumah dalam posisi terkunci. Oleh sebab itulah mereka membuka paksa pintu tersebut. Hal ini terbukti dari rusaknya pintu rumah itu. Yang ketiga, diketahui keluarga yang tinggal di rumah itu berjumlah 7 orang, namun jenazah ditemukan berjumlah 6 orang. Jika menelisik dari beberapa alat bukti dari poin kedua dan ketiga, besar kemungkinan pelaku merupakan orang dalam. Didasari atas tolak ukur itulah, polisi kemudian mencari seseorang yang bernama Lei yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup yang juga tinggal di rumah tersebut. Akan tetapi meski demikian, asas praduga tak bersalah masih harus dipergunakan polisi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dalam titik ini, polisi masih memiliki 2 pemikiran. Apakah Lei hanya beruntung karena sedang tidak berada di rumahnya, ataukah memang ialah pelaku pembunuhan ini? Oleh karena itulah, keterangan dari Lei merupakan petunjuk penting bagi tim penyidik. Akan tetapi, kini yang menjadi kendala, polisi tidak menemukan satupun petunjuk yang bisa mengarahkan mereka kepada keberadaan Lei. Maka dari itulah, polisi kemudian mengeluarkan informasi pencarian orang lewat media massa. Beberapa hari setelah pemberitaan itulah, polisi yang dibantu oleh warga masyarakat akhirnya dapat menemukan Lei yang pada kala itu langsung ditangkap di Hotel Sanya yang terletak di Provinsi Hainan. Polisi yang berhasil menangkap Lei kemudian melakukan interogasi kepada Lei dan menanyakan keterlibatannya atas pembunuhan seluruh keluarganya. Namun betapa herannya polisi ketika mendengar Lei tanpa sanggahan apapun mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh keluarganya. Tanpa rasa penyesalan apapun, Lei mengakui semua perbuatannya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Lei, kini yang menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian adalah mengapa? Iblis macam apa yang kini tengah ada di hadapan mereka? Lei di satu sisi yang nampaknya mengetahui apa yang ada di dalam benak tim penyidik mencoba memberikan pembelaannya dengan menceritakan apa yang mendasari dirinya untuk melakukan hal demikian.
Meskipun dalam benak polisi tidak ada satu alasan pun yang bisa menjelaskan tindakan Lee itu, namun sebagai bagian dari prosedur penyelidikan, hal ini tetap harus dilaksanakan. Lee lahir pada tahun 1980. Ia merupakan putra pertama di keluarganya. Seperti kebanyakan keluarga yang berasal dari pedesaan pada waktu itu, demi untuk memperbaiki ekonomi keluarga, orang tua Lee menitipkan Lee untuk dirawat oleh kakek neneknya di desa karena mereka merantau ke kota untuk bekerja. Dalam pengasuhan kakek dan neneknya, Lee diperlakukan begitu baik, bahkan cenderung dimanja. Ia tidak pernah mendapatkan teguran ketika melakukan kesalahan apapun. Lee juga tidak pernah diberi batasan apapun mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak seusianya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kakek dan nenek Lee selalu merasa iba kepada Lee yang tidak bisa bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka beranggapan bahwa Lee adalah satu-satunya korban dari kondisi yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itulah mereka selalu menutup mata akan kesalahan-kesalahan yang Lee lakukan dan menuruti apapun permintaan Lee. Karena pola asuh itulah, Lee yang memang memiliki sifat dasar yang buruk akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang egois. Bagi Lee, semua adalah miliknya, dan semuanya harus menuruti dirinya. Apabila hal itu tidak terjadi, Lee yang pada saat itu masih kecil akan mengamuk sejadi-jadinya sampai apa yang ia inginkan terpenuhi. Namun masa-masa indah kehidupan yang tanpa tuntutan dan hidup bak seorang raja nampaknya akan segera usai bagi Lee. Pasalnya, pada tahun 1988 ketika Lee berusia 8 tahun, orang tua Lee yang kala itu telah memiliki cukup uang, akhirnya meminta Lee untuk tinggal bersama mereka di kota. Dengan begitu bahagia, orang tua Lee menyambut kedatangan putra mereka itu dengan sukacita. Mereka juga telah mempersiapkan Lee untuk segera memasuki sekolah dasar. Namun karena kebiasaan buruk yang telah ia kembangkan ketika di desa, Lee yang kini memasuki sekolah dasar tidak dapat mengikuti tata tertib sekolahnya dengan baik. Ia sering membuat onar dan selain itu, prestasi akademisnya juga sangat mengecewakan. Ayah Lee yang khawatir akan pola pikir putranya itu kemudian menggunakan cara yang cukup keras untuk mendisiplinkan Lee. Menurut sang ayah, Lee masih sangat kecil. Jika sedari kecil Lee ia didik dengan disiplin, kemungkinan ketika dewasa, Lee bisa lebih bertanggung jawab dan serius akan masa depannya. Namun nampaknya apa yang dipikirkan oleh ayah Lee itu kini tinggallah angan-angan. Pasalnya, Lee berubah menjadi seorang pembenci karena merasa orang tuanya memperlakukannya dengan buruk. Apalagi ketika adik perempuannya lahir. Orang tua Lee yang kini tengah dipenuhi rasa sukacita atas hadirnya anggota baru dalam keluarga kecil mereka, kini mulai memperlakukan Lee secara berbeda. Dalam pandangan Lee, perbedaan sikap itu merupakan rasa benci yang ditunjukkan orang tuanya kepada dirinya. Sedangkan menurut orang tua Lee, mereka berusaha mempersiapkan Lee yang merupakan seorang laki-laki dan seorang kakak untuk bisa hidup lebih mandiri. Perbedaan persepsi itu nyatanya membuat hubungan Lee dengan kedua orang tuanya perlahan-lahan semakin hancur. Lee yang memang sejatinya memiliki sifat yang buruk kemudian melampiaskan kekesalannya itu kepada adiknya yang masih bayi. Alhasil, tidak hanya hubungannya dengan kedua orang tuanya yang buruk, hubungannya dengan sang adik pun juga tak kalah buruknya. Karena merasa seluruh keluarganya begitu membenci dirinya, pada masa remajanya Lee sering kabur dari rumahnya. Karena kebiasaan yang sering kabur itulah urusan sekolah Lee menjadi terbengkalai.
Karena seringnya ia tidak masuk sekolah, otomatis nilai akademisnya pun semakin merosot. Oleh karena itu, Lee lalu memutuskan untuk putus sekolah. Keputusan besar Lee ini tentu saja akhirnya sampai di telinga sang ayah. Karena merasa sangat kecewa dengan keputusan itu, ayah Lee kemudian memukuli Lee dengan tongkat berkali-kali. Dalam benak sang ayah, ia kini tak tahu harus berbuat apa demi menyadarkan putranya itu. Di tengah-tengah kejadian yang menyedihkan tersebut, Lee kemudian bertanya kepada sang ayah, "Ayah, apakah kau akan terus memukuliku?" Karena pertanyaan itu, ayah Lee pun kebingungan dan menghentikan tindakannya. Ayah Lee kembali bertanya kepada Lee, "Apa maksudmu?" Mendengar perkataan dari sang ayah, Lee kemudian kembali menjawab dengan mengatakan, "Jika ayah tidak merasa puas, teruslah memukuliku. Lagi pula tidak akan ada kesempatan di masa depan." Mendengar perkataan dari putranya yang dirasa begitu ambigu, ayah Lee hanya bisa tertegun sambil memegang tongkatnya. Setelah mengatakan hal tersebut kepada ayahnya, Lee pun pergi. Ia kembali mengemasi barang-barangnya, namun kini Lee tidak kembali pulang untuk waktu yang cukup lama. Pada saat itu, Lee memutuskan untuk pergi ke Henan dan mencari pekerjaan di sana, jauh dari keluarganya. Ketika berada di Henan, Lee pun akhirnya mendapatkan pekerjaan. Nyatanya, ia kini mampu hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Lee bahkan sengaja memutus kontak dengan keluarganya hingga 5 tahun lamanya. Ketika bekerja di Henan, Lee bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mei. Mei sendiri berasal dari keluarga sederhana, namun ia memiliki kondisi keluarga yang sangat harmonis. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan, Lee dan Mei akhirnya memutuskan untuk menikah. Dikarenakan pernikahan selalu harus melibatkan kedua orang tua, Mei kemudian memujuk Lee agar menghubungi ayahnya untuk mengabarkan kabar gembira ini. Awalnya Lee bersikeras untuk tidak menghubungi keluarganya. Namun karena bujukan Mei, Lee pun akhirnya luluh juga dan menghubungi sang ayah. Ayah Lee yang mendengar suara putranya untuk pertama kali tak kuasa menahan tangis. Ia begitu merindukan putra pertamanya itu. Air mata ayah Lee semakin mengucur deras ketika ia mendengar Lee akan menikah dengan seorang wanita. Dalam benak sang ayah, pada akhirnya Lee, anak yang paling ia khawatirkan selama ini, akhirnya bisa menata hidupnya dengan baik. Karena pernikahan ini, hubungan Lee dan keluarganya perlahan mulai membaik. Ayah, ibu, dan adik perempuan Lee pun menangis terseduh-seduh ketika mereka pertama kali berjumpa kembali. Keempat orang itu pun berpelukan begitu erat. Setelah pertemuan itu, resepsi pernikahan Lee dan Mei pun dilaksanakan. Orang tua Lee yang kala itu turut hadir merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang begitu besar karena kini mereka melihat Lee telah berubah menjadi laki-laki yang sangat berbeda. Kebahagiaan Lee setelah menikah juga semakin sempurna ketika ia dikaruniai 2 orang anak. Hadirnya 2 orang cucu ini juga yang tentunya membuat hubungan Lee dengan kedua orang tuanya semakin dekat. Oleh karena itulah, ketika pada tahun 2009 orang tua Lee mendapatkan ganti rugi atas penggusuran rumah mereka di desa, sang ayah memberikan Lee sebagian besar porsi dari uang ganti rugi tersebut. Pada waktu itu, ayah Lee berencana untuk membeli 4 rumah di Daxing, Beijing. 4 rumah itu nantinya akan diberikan kepada 2 orang anaknya. 1 rumah diatasnamakan anak perempuannya, sedangkan 3 rumah lainnya akan diatasnamakan Lee. Akan tetapi meskipun kini telah memiliki rumah masing-masing, namun Lee dan sang ayah sepakat untuk tinggal bersama. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor.
Yang pertama karena Lei dan kedua orang tuanya ingin menebus waktu yang dulu sempat mereka sia-siakan. Dan yang kedua, istri Lei baru saja mendapatkan pekerjaan yang selama ini diinginkannya. Oleh karena itu, orang tua Lei bisa menjaga kedua cucu mereka. Dari sini terlihat baik dari sisi Lei maupun kedua orang tuanya telah berusaha untuk sama-sama membuka hati mereka. Namun petaka tidak selamanya bisa dihindari. Seperti yang diketahui ketika pindah ke Daxing, istri Lei mendapatkan pekerjaan yang mapan, sedangkan Lei mendapatkan pekerjaan sebagai debt collector. Jika dilihat dari segi pendapatan, istri Lei mendapatkan gaji yang jauh lebih banyak daripada Lei. Menurut pemikiran Lei, karena hal inilah ia menjadi orang yang kembali disepelekan di rumahnya sendiri. Karena hal itulah kini kedua orang tua Lei lebih berpihak kepada istrinya. Selama ini pekerjaannya sebagai debt collector membuat orang tuanya kembali meragukan kemampuannya. Oleh karena itu, kini rasa tidak percaya diri yang dulu ia miliki ketika masih remaja muncul kembali. Hingga pada akhirnya, Lei tidak kuasa menahan kemarahannya kepada seluruh keluarganya. Puncaknya ketika di bulan November, sang istri mengajaknya untuk berbicara empat mata. Pada kala itu, istri Lei yang bekerja di bidang penjualan meminta Lei untuk membeli produknya agar dirinya bisa mendapatkan promosi. Awalnya Lei terus menolak permintaan istrinya itu, namun kesabarannya akhirnya habis karena hampir setiap hari istri Lei, Mei, terus meminta Lei untuk membeli produknya. Akibatnya, Lei pun dengan kasar menolak membeli produk yang Mei tawarkan tersebut. Mengetahui Lei menolaknya mentah-mentah, Mei kemudian mengatakan bahwa jika Lei tidak membantunya, siapa yang akan menafkahi keluarga mereka. Mei pun menjelaskan bahwa gaji Lei jelas tidak cukup untuk kehidupan keluarga mereka. Mendengar hal itu, Lei pun menjadi sangat murka. Alhasil, keduanya pun bertengkar hebat. Lei bahkan menuduh istrinya telah berselingkuh dengan ayahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana Lei mendapatkan pemikiran seperti itu. Namun akibat kata-kata tersebut, pertengkaran keduanya pun semakin membesar. Orang tua Lei yang mendengar hal itu tentu saja kemudian menengahi keduanya agar menghentikan pertengkaran mereka. Setelah beberapa saat, Lei dan Mei pun akhirnya berhenti bersih tegang. Karena lelah dengan pertengkarannya dengan Lei, Mei pun kemudian pergi ke kamar dan tidur seorang diri. Ketika semua orang di rumah tersebut berpikir bahwa permasalahan mereka nantinya akan bisa diselesaikan secara baik-baik, hal berbeda dirasakan oleh Lei. Di dalam benaknya, kedua orang tuanya selalu memihak kepada istrinya. Tak hanya itu, adik perempuannya pun seringkali bersikap tidak hormat kepada dirinya. Pada titik ini, Lei nampaknya mulai kembali tenggelam dalam kebenciannya kepada seluruh keluarganya. Entah setan apa yang merasuki Lei pada saat itu, hingga setelah ia merenung beberapa waktu, ia kemudian berjalan dengan perlahan menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Setelah mengambil pisau tersebut, Lei lalu memasuki kamar kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya sedang tertidur pulas, dengan tenang Lei mendekati sang ayah dan menikamnya berkali-kali. Setelah sang ayah telah berhasil ia lumpuhkan, Lei kini menghampiri ibunya yang kala itu terbangun, namun tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berpikir panjang, Lei kemudian kembali menghunuskan pisaunya kepada tubuh ibunya berkali-kali hingga ia meninggal dunia. Setelah selesai membunuh kedua orang tuanya, Lei kemudian mendatangi kamar adik perempuannya. Kembali ketika sang adik tertidur pulas, Lei menikam tubuh sang adik dengan pisau berkali-kali hingga gadis muda itu pun meninggal dunia. Kini dalam benak Lei, sang istrilah yang akan menjadi targetnya.
Dengan perlahan ia menghampiri Mei yang kala itu tertidur pulas dan kemudian menikamnya berkali-kali. Menurut pernyataan Lei, ketika ia menikam Mei, istrinya, pada saat itu sempat membuka matanya. Dengan tatapan kebingungan, Mei memandang Lei. Namun, meskipun ia melihat Mei seperti itu, Lei tetap melanjutkan aksinya dan kemudian kembali menikam Mei berkali-kali hingga tewas. Setelah membunuh sang istri, Lei sempat duduk termenung. Akan tetapi, nampaknya Lei masih belum puas hingga ia menghampiri kamar kedua anaknya dan kemudian kembali menikam anak-anaknya yang tidak berdosa itu hingga tewas seketika. Setelah semua aksi kejinya, Lei kemudian meletakkan pisau berdarah itu di samping jenazah sang istri. Setelah puas membunuh orang-orang yang ia benci, Lei kini berusaha untuk tidur. Namun nampaknya ia tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Oleh karena itulah, ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah itu, ia mengemasi barangnya dan melarikan diri. Meskipun telah mendengarkan seluruh cerita versi Lei, pada akhirnya baik tim penyidik maupun para majelis hakim di pengadilan tidak ada yang dapat memahami bagaimana Lei pada akhirnya bisa dengan keji membunuh seluruh keluarganya. Pihak penyidik pun mempercayai bahwa latar belakang Lei melakukan perbuatan biadabnya adalah karena uang. Ia ingin semua aset milik adiknya dan juga tabungan milik kedua orang tuanya serta sang istri menjadi miliknya seorang. Pada akhirnya, Lei kembali menjadi Lei, seorang pria berhati busuk yang akan selalu menyakiti siapapun demi apa yang ia mau. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2010, Pengadilan Rakyat Beijing menggelar persidangan atas kasus Lei. Dengan tenang, Lei mengikuti jalannya persidangan hingga vonis pun akhirnya dijatuhkan. Lei dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 September tahun 2011, Lei akhirnya dieksekusi mati oleh pengadilan. Pesan terakhir Lei sebelum ia dieksekusi bahwa dirinya tidak mau disemayamkan berdekatan dengan keluarganya.